Tuhan, terima kasih kami boleh diajak untuk merenung selama 2 hari ini, bahkan sampai besok ya Tuhan, bagaimana kami boleh sungguh punya kerinduan ingin mengasihi Tuhan, ingin dekat denganmu. Sekalipun daya tarik hawa nafsu kedagingan kami begitu kuat, tapi kami percaya kepada anugerah Tuhan yang sanggup mengatasi semua kelemahan kami. Sebab itu kami mohon Tuhan berkati juga sesi sekarang ini. Tuhan beri kepada kami konsentrasi, kekuatan untuk melihat, dan dalam pikiran hati kami boleh terbentuk satu rangkaian dan integrasi yang sungguh memampukan kami mengenal siapa diri kami, apa kondisi rohani kami, dan apa yang harus dilakukan supaya kami boleh peduli kepada Tuhan dan sesama. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas dari Perjanjian Baru, ya. Firman Tuhan kita akan baca dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Wahyu 3 ayat 14 sampai 20 ini adalah penilaian Yesus kepada gereja di Laodikia. Saya akan bacakan dari TB2 ya, meskipun di dalam PowerPoint saya banyak memakai TB1. Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Saudara, saya ingin memulai akan pembahasan tentang Bridging the Gap ini dengan satu kutipan terkenal dari seorang survivor Holocaust yang bernama Elie Wiesel, ya. Di dalam US News and World Report tahun 86 dia mengatakan, the opposite of love is not hate, but it's indifference. The opposite of faith is not heresy, but it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. Because of indifference, one dies before one actually dies. Saudara, ini bukan orang Kristen ya, tetapi dia mengalami bagaimana dia melewati penyiksaan dalam kamp konsentrasi, dan dia melihat gereja-gereja di Jerman, orang-orang Protestan di Jerman acuh tak acuh. Dan dia mengatakan, saudara sekalian, yang menghancurkan itu bukan kebencian. Yang menghancurkan, membunuh begitu banyak orang is indifference. Kalau orang itu tidak indifferent tapi intervensi, menantang, memberontak melawan Hitler, tentu kejahatannya skalanya tidak sebesar itu. Tetapi karena orang Kristen dan gereja memilih untuk menonton, ya, sebagai seorang yang bystander, saudara sekalian, ya, mengamati, menjadi pengamat, maka ada begitu banyak kematian. Acuh tak acuh atau apatis, inilah istilah untuk indifferent. Dan konsekuensinya 6 juta orang Yahudi. Saudara, jadi indifferent itu bagi saya bukan sekedar sikap yang abstrak kepada Tuhan dan sesama, tetapi bisa menjadi membawa kematian dalam skala luar biasa. Hanya dengan menonton, hanya dengan tidak mau peduli. Saudara, tapi apatis kita tahu tidak hanya terbatas pada area politik atau sosial, tetapi juga terjadi di dalam bidang rohani seperti kita sudah dengar sejak kemarin dan pagi tadi, ya. Dan berakar dari apatis ini, akar dari apatis ini justru ada dalam bidang kerohanian sebetulnya. Saudara, kita bisa melihat ini di dalam sikap Herodes dan ahli Taurat, ya.
Di dalam perjanjian baru kita melihat contoh apatis atau indifference yang paling jelas dalam Matius 2. Saudara, kita tahu bahwa orang Majus mencari Yesus, ingin menyembahnya. Lalu mereka tidak tahu kan di kota mana mereka mesti mencari, tapi mereka lihat bintangnya. Maka mereka bertanya kepada Herodes. Herodes mengumpulkan ahli Taurat dan juga imam kepala. Coba cari tahu dari nubuat di perjanjian lama, di mana Mesias akan lahir. Saudara, mereka bisa memberikan jawaban yang sangat tepat. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, ahli Taurat dan imam kepala tahu firman Tuhan. Mereka tahu lokasinya, mereka tahu itu di tanah siapa? Tanah Yehuda, kotanya Bethlehem. Luar biasa kan? Saudara, kota yang terkenal itu kan Yerusalem, Samaria dan sebagainya. Tetapi pengetahuan ahli Taurat dan imam kepala ini luar biasa. Mereka bisa pinpoint itu Bethlehem, yang jaraknya tidak jauh dari Yerusalem. Pertanyaannya, apakah mereka pergi mencari Yesus? Kan tidak. Lalu Herodes mengajak orang Majus ngobrol secara private. Saudara, apakah mereka tidak tahu sifat Herodes yang iri hati? Kalau ada orang diklaim jadi raja, pasti tahu. Tapi mereka indifferent. Indifferent mereka berkontribusi kepada pembunuhan anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Saya katakan sekali lagi, dari contoh sejarah dan Alkitab, indifferent is deadly. Betul-betul membawa kematian. Dan kita tahu bahwa, saudara sekalian, sekalipun mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu lokasinya, tapi mereka tidak merasa ada urgensinya. Dan mereka tidak percaya, dan mereka tidak merasa perlu datangnya Mesias. Yang lebih excited justru orang Majus yang dari jauh, yang mereka anggap orang naif, yang tidak tahu teologi dan firman Tuhan. Karena kalian tuh tidak punya kitab suci. Kami sudah tahu dan kami adalah expert kitab suci. Saudara sekalian, Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Karena dia tahu di mana Mesias akan dilahirkan dari ahli Taurat yang tidak mau tahu. Tetapi kita tahu bahwa indifference dari ahli Taurat imam kepala suatu saat akan menjadi konspirasi yang membunuh Yesus. Di mana Herodes gagal, mereka berhasil. Tetapi akarnya kan sama, apatis, acuh tak acuh. Tahu firman Tuhan, familiar dengan firman Tuhan, bisa mengutip dengan akurat, tahu lokasi ayatnya Mika 5 ayat 1, tetapi no action, indifferent. Dan tidak ada protes dari mereka ketika Herodes membunuh bayi di bawah 2 tahun, anak-anak di bawah 2 tahun. Tidak dicatat ada protes dari mereka. Ada begitu banyak bystanders yang diam saja. Saudara, ini adalah sebuah kejahatan, sebuah dosa, dan inilah bahaya sikap apatis rohani. Meremehkan yang tidak boleh diremehkan. Saudara, kita definisikan apa itu sikap apatis rohani, spiritual indifference, atau saya sebut spiritual apathy, ya. Itu adalah sebuah sikap hati yang tidak peduli dan tidak tertarik terhadap Tuhan, hal-hal rohani dan firman Tuhan. Jadi tidak berminat, tidak peduli, saudara sekalian, tahu, menguasai, dapat gelar, ya, tetapi truly don't care. Itulah sikap spiritual indifference. Jadi kita bisa melihat tanda-tandanya kalau bicara soal firman Tuhan, bicara tentang Tuhan, tidak ada motivasi, tidak ada energi, tidak ada gairah, tidak ingin membangun relasi dengan Tuhan, tidak mengejar pertumbuhan rohani, tidak tertarik bicara soal bagaimana menghidupi iman Kristen yang setia. Sebelum meninggal, J.I. Packer menunjukkan keheranannya. Dia mengatakan, kenapa di gereja nggak pernah setelah kebaktian orang ngomong soal persekutuan dengan Tuhan? Padahal di sorga kita akan terus communion with God. Tetapi di gereja setelah selesai itu kita ngomong perkara-perkara sepele yang bisa diomongin hari Senin sampai Sabtu. Tetapi di gereja itu yang mendominasi setelah kebaktian. Bukan berinteraksi dengan khotbah, bukan bicara aspek ibadah. Saudara, itu pertanyaan dia. Ada sense of crisis dalam evangelical churches. Ya, itu yang dia katakan sebelum dia dipanggil Tuhan. Saudara, sikap ini bisa diekspresikan dengan berapa istilah. I don't care, or it doesn't matter. Ya, atau whatever, istilah anak muda. Kamu kenapa ke gereja itu? Itu gereja kan mungkin bukan ajarannya sehat. Whatever.
Itulah indifferent, saudara sekalian. Karena apatis adalah sikap hati, itu tidak nampak di luar. Secara luar itu orang bisa tetap beribadah. Sehingga kita sebut apatis atau indifference itu a silent killer. Karena dia menggerogoti kita dari dalam, mencabut semua kerinduan, sukacita, energi, vitalitas rohani kita untuk mengenal Tuhan Allah Immanuel. Maka apa yang kita bisa bedah ya dari sikap spiritual apatis, karena dia berakar dalam hati kita, kita harus melakukan pembedahan secara mendalam, saudara sekalian. Seperti what's going on di dalam hati kita. Yang pertama, kita harus ingat sikap spiritual apatis itu bersifat selektif. It's a selective disinterest. Artinya, kalau bicara soal Tuhan, tidak semangat. Kalau bicara soal rohani, tidak peduli, whatever. Tapi kalau bicara uang, kalau bicara popularitas, kalau bicara hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, semangatnya timbul. Inilah life katanya. Itu apatis. Apatis bukanlah orang gak ada semangat, tapi semangatnya terbalik. Untuk hal yang remeh yang tidak boleh kita terlalu bersemangat, kita bersemangat. Untuk hal yang tidak boleh kita remehkan, kita tidak bersemangat. Itulah sikap gereja Laodikia. Soal Kristus, mengenal Kristus, saudara sekalian, mereka berkata, Yesus berkata, kamu suam-suam kuku. Tetapi kalau bicara soal kondisi mereka secara material, Yesus mengutip kata-kata mereka. Kamu berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini perkataan passionnya luar biasa sekali nih. Orang siapa bisa mengklaim I'm rich? Ya, I've enriched myself and I'm self-sufficient. Siapa berani ngomong gini kalau bukan orang yang semangat untuk hal material dan duniawi? Gak bisa gereja ngomong begitu. Gereja Laodikia bukan gereja yang gak ada semangat, tapi mereka semangat untuk hal-hal yang anti Tuhan. Mereka bersemangat untuk hal yang tidak boleh disemangati atau harusnya biasa-biasa saja. Tapi mereka suam-suam kuku kepada hal yang seharusnya mereka bersemangat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka Yesus berkata, ini sikap yang saya sangat-sangat membuat saya mual. Aku akan memuntahkan engkau. Kamu terbalik. Saudara sekalian, ketika saya mulai melayani di gereja, saya masih ingat ya pelajaran teologi yang diberikan dosen-dosen dan segala pembentukan rohani. Saya masuk ke ladang pelayanan di gereja, saya ingin sekali bicara lebih lanjut soal hal-hal rohani dengan jemaat, saudara sekalian. Tetapi saya memperhatikan, pertama-tama kita masuk gereja tidak bisa langsung begitu. Kita harus berbicara mengenai hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, passion buat anak-anak mereka, hobi mereka, jalan-jalan mereka. Karena ini penting untuk bridging the gap, untuk masuk ke dalam hati jemaat. Saudara, itu saya lakukan. Tetapi saya mengamati, dengan sebagian bisa diteruskan kepada pembicaraan rohani yang lebih mendalam ya, bertahun-tahun. Tetapi dengan sebagian nggak bisa. Setelah bicara soal begitu, ketika kita mau masuk bicara soal rohani, kita seperti bicara bahasa roh. Dia nggak ngerti, saudara sekalian. What language are you talking? Kok nanya Alkitab baca atau enggak? Pendeta apa ini? Buat mereka itu bahasa asing. Kita nggak terbiasa dengan Anda sebagai hamba Tuhan kami bicara tanya-tanya pertanyaan spiritual. Bagi kami pendeta itu adalah teman ngobrol yang enak, tidak lebih. Saudara sekalian, ada sebagian jemaat seperti itu. Jadi kalau bicara jalan-jalan, bicara apa, semangat cerita detil. Wah, kita bisa kasih rekomendasi kepada Bapak begitu kan. Begitu masuk rohani, saya harus pergi sekarang, anak sudah tunggu. Saudara sekalian, memang pasti anaknya nunggu begitu ya. Dan itu terjadi berkali-kali, bertahun-tahun ya dalam pelayanan saya. Jadi saya menyadari begitu ya. Ternyata ada sikap apatis itu betul-betul ya. Ada orang Kristen bersemangat sekali untuk hal-hal duniawi. Ya, mereka bahkan bisa memberikan rekomendasi dan bisa mengajak makan dan sebagainya. Tapi begitu bicara hal-hal ilahi dan firman Tuhan, mereka mengatakan bukan porsi saya begitu ya. Saya tidak tertarik hal-hal demikian. Saudara, apatis yang kita temui di dalam pelayanan, kalau kita tidak hati-hati, bisa membuat kita sebagai hamba Tuhan juga apatis. Kalau begini, buat apa kita persiapan capek-capek? Ya, kalau begini, buat apa kita itu belajar teologi dalam-dalam?
toh enggak, mereka tidak perlu itu kok. Tanpa sadar kita menjadi pragmatis dan kita menjadi apatis. Dan tanpa sadar kita tidak lagi mengembalakan jemaat Tuhan, saudara sekalian, tapi kita sedang menjadi seperti mereka yang apatis. Itu menular, ya. Mudah sekali dalam persiapan khotbah, dalam doa kita tidak lagi mendoakan keselamatan mereka, tidak lagi mendoakan pertumbuhan mereka. Kita jadi apatis terhadap mereka. Kita tidak lagi sungguh-sungguh persiapan khotbah, karena buat apa? Tertariknya soal-soal begitu kok. Kalau saya mau melayani mereka, justru saya mesti seperti mereka. Itu bahayanya. Terjadi seleksi, terjadi pembalikan. Kita bersemangat untuk hal-hal begituan, tetapi nggak tertarik soal rohani. Saudara, ada loh hamba Tuhan ya, kalau bicara teologi dia bilang saya udah lupa, saya lulus 30 tahun lalu. Tapi kalau saudara bicara hobi lainnya, luar biasa, lebih expert dari teologinya, saudara sekalian. Dan mereka mengatakan kontekstual, relevan kepada jemaat. Ini pendeta idaman. Saudara, itu keliru. Itu apatis, itu silent killer ya. Saudara, memang kalau kita hal-hal tentang Tuhan itu tidak selalu menarik. Ya, tidak selalu menarik buat daging kita, ya. Dan itu sebabnya orang tanpa sadar bisa drifting. Ini apatis ini nggak terjadi satu malam, kemarin semangat, besok apatis. Enggak, saudara sekalian. Terjadi pergeseran, shifting, ya. Hal-hal Tuhan menjadi ke pinggir, hal-hal yang remeh pinggiran menjadi ke tengah, jadi center. Itu namanya apatis. Terjadi seleksi, terjadi pembalikan passion. Kita bersemangat untuk hal yang remeh dan tidak tertarik untuk hal-hal ilahi. Dan seringkali semakin serius dan semakin malas, semakin urgent kebenaran itu, semakin dalam, saudara sekalian, semakin resisten dan malas kita. Ya, jadi ketika saudara mendengar misalnya pengajarannya agak sulit, firmannya agak sulit, menuntut pikiran, lalu saudara berkata, apa gunanya sih dalam pelayanan? Nanti saya belajar begini. Ketahuilah, you have begun the journey to apathy. Saudara, kalau di sekolah teologi kita tidak mau belajar hal-hal yang challenging, hal-hal yang menggoncangkan kita, yang menuntut kita mengambil keputusan yang kritikal, then the journey to apathy has just begun. Kita sudah menggeser hal yang paling penting ke peripheral, ke pinggiran. Dan kita sudah memindahkan dari margin slowly to the center. Ya, ini saya passionnya ini nih. Hal-hal yang pokoknya tidak ada hubungan dengan Tuhan. That's my passion. Akan ke sana, saudara sekalian. Bayangkan di sebuah sekolah teologi, ada seorang mahasiswa, kalau chapel ngantuk, masuk kelas lesu, bikin paper lebih lesu lagi, saudara sekalian. Persekutuan suruh sharing, males-malesan, ya. Bicara pelayanan gereja nanti aja lah, nggak usah bicara, saya masih sekolah kok. Tapi kalau main game di HP, semangat sekali. Makan-makan dan pesta nomor 1, saudara sekalian. Mahasiswa seminari ini sudah memasuki perjalanan menuju apatis rohani. Sudah terbalik dari di seminari. Saya yakin tidak ada mahasiswa demikian di antara kita. Kalau saudara mengerti artinya, dalam loh ini ya. Saudara, spiritual apathy adalah sebuah sickness. Dia bukan kondisi temporer. It's a sickness. Kenapa? Dia harus dibedakan dari depresi rohani atau dry spell, musim kering rohani yang bisa kita alami dalam pelayanan. Kadang-kadang kita merasa kering. Belajar teologi, berdoa, baca saat teduh, kita berasa kering begitu ya. Melayani kering. Tapi itu temporary. Kenapa? Karena itu mendorong kita mencari Tuhan lebih dalam. Itu bukan apatis. Itu dry spell atau spiritual depression. Temporary yang memang kalau diteruskan jadi apatis, tapi justru utamanya Tuhan izinkan memang God ordained season of spiritual life, di mana kita itu ditarik lebih dekat kepada Dia melalui doa, mungkin juga puasa. Karena di dalam kekeringan kita. Tapi apatis nggak begitu. Kalau dry spell dalam spiritual dry season dan juga spiritual depression itu semuanya dibawa terus, nggak ada semangat untuk hal apapun sampai dia cari Tuhan. Kalau apatis, untuk Tuhan tidak semangat, untuk yang lain semangat. Itu apatis bedanya dengan depression dan dry spell. Dan itu bahaya sekali, saudara sekalian. Karena pembalikan itu is a sickness yang harus disembuhkan. Passion yang terbalik, yang
Untuk yang penting Tuhan, kebenaran dan panggilan, bosan, tidak ada gairah. Tapi untuk yang remeh, yang tidak penting, semangat sekali. Saudara, pembalikan ini jelas, paling nyata jelas dalam banyak ibadah gereja kontemporer, di mana ibadah menjadi entertainment. Ya, entertainment menjadi ibadah. Kalau tidak ada unsur entertainment, dikatakan worshipnya fail. A.W. Tozer, saudara sekalian, sudah memprediksi ini sejak tahun 55. Dia mengatakan, slide berikutnya. Ya, saudara, A.W. Tozer mengatakan begini, selama ini gereja menentang entertainment duniawi, tetapi akhirnya karena serangan dan cemoohan dunia, gereja lelah dan memutuskan berkompromi dengan the God of entertainment. Kini banyak gereja hanya teater murahan, tempat hiburan religius, menggeser hal-hal serius Allah. Jutaan dolar dikucurkan untuk hiburan duniawi bagi jemaat, pemimpin Injili bahkan membenarkan ini dan jarang ada yang berani menentangnya. Tahun 55 diterbitkan oleh A.W. Tozer. Sudah berapa tahun saudara sekalian? Dia sudah melihat masa ini akan datang, di mana ada pembalikan antara worship dan entertainment. Untuk hal yang serius seperti worship, orang bilang boring. Untuk hal entertainment yang sebetulnya itu bagian yang sangat-sangat ya pinggir lah dalam hidup manusia, saudara sekalian, jadi penting. Dan perhatikan, peningkatan jumlah worship jadi entertainment bersamaan dengan peningkatan jumlah generasi muda yang apatis. Saya kira itu penjelasannya. Orang sering berpikir kalau worship kita nggak ubah jadi entertainment, kita akan kehilangan generasi muda. Kita sudah kehilangan meskipun sudah jadi entertainment. Saudara perhatikan, kenapa generasi apatis, the nones, ya mereka I don't care whatever, it doesn't matter, kok naik bersamaan dengan jumlah ibadah yang jadi entertainment. Di mana ada pembalikan yang center dan yang margin, yang harusnya di center Tuhan dan segala passion kita untuk Dia dan firman-Nya, yang di margin itu hal-hal lain, saudara sekalian ya. Boleh ada, boleh enggak. Ya syukur ada entertainment, enggak ada pun kan enggak terlalu mematikan begitu kan. Tetapi ketika itu terjadi, apatisme mulai. Saudara, seorang dosen di Biola University mengatakan bahkan apatheism is probably the biggest challenge to theism, not atheism. Ya, seorang dosen apologetika di Biola University, J. Warner Wallace di Talbot maksudnya. Apa yang kita akan hadapi adalah apatis. Mahasiswa di kampus, bahkan grup-grup di kampus yang paling ateis sekalipun, itu jumlahnya terbatas. Tapi yang I don't care, itulah mayoritas. Ini di kampus Kristen loh saudara sekalian ya. Dia sebagai dosen di kampus Kristen. Ini bukan universitas sekuler. Dia mengatakan demikian. Jadi jumlah orang yang apatis rohani meningkat bersamaan dengan perubahan ibadah menjadi entertainment, pembalikan hal yang remeh menjadi penting, yang penting menjadi remeh. Passion itu dibalikan, bukan untuk Tuhan tetapi untuk hal-hal yang duniawi. Belajar Alkitab, not interested. Berdoa syafaat, too much. Doa buka suara, apa itu? Tradisi dari mana itu buat doa buka suara? Ya kan, berlutut berpuasa, tidak tertarik. Tetapi lampu sorot, sound system yang mutakhir, di konser rock, kostum-kostum seperti Korea Band, passionate sekali. Inilah ministry katanya. Saudara, pembalikan passion ini adalah esensi dari spiritual apathy. Tetapi yang kedua, kita melihat sebetulnya kalau kembali kepada bahasa Yunani-nya, saudara sekalian, kita bicara dalam konteks perjanjian baru dan dunia perjanjian baru, sebetulnya apatos di dalam Bapa Gereja mula-mula itu baik artinya. Karena apatis berasal dari apatos yang berarti tidak, patos, bersemangat. Tidak bersemangat untuk hal-hal duniawi. Apatos yang asli itu bagus. Terhadap hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, kita apatos. Kita acu tak acu. Boleh ada, boleh enggak, begitu ya. Bapak-bapak gereja melihat apatos sebagai suatu sikap moral Kristen yang sangat baik. Sangat passion untuk Tuhan, tetapi kepada dunia apatos. Tidak terlalu menaruh minat yang besar ya. Dan bahkan bapak-bapak gereja melihat apatos itu sebagai sifat Allah, yang kemudian
menjadi doktrin, menjadi ekspresi doktrin dari divine impassibility, Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Sehingga dari situlah orang punya konsep kasih Allah tidak berubah, saudara sekalian. Ya, kasih Allah tidak berubah. Divine impassibility is the mother of divine love. Karena Allah itu patos, tidak dipengaruhi oleh emosi di luar dirinya, saudara sekalian. Kasihnya itu konstan. Kita bisa bicara kasih setia Allah kepada kita, luar biasa. Justru berdasarkan kasih Allah ini, kita belajar mengasihi Dia dengan menganggap semua hal yang bukan Allah itu tidak terlalu penting. Hanya Tuhan passion kita. Ya, inilah spiritualitas, saudara sekalian, di dalam gereja perjanjian baru sampai bapak-bapak gereja. Ya, sehingga mereka menghubungkan ketidakberubahan Allah dan kasih Allah. Dan salah satu papa gereja monastik, Evagrius Ponticus, mengatakan love is the offspring of impassibility. Karena itu juga kita mengasihi Allah senantiasa dengan tidak berubah. Dan itu sebabnya kita tidak dan jangan terlalu bersemangat untuk hal-hal duniawi. Bukan saya katakan kita bisa menghindari semua itu, tapi taruhlah pada posisinya. Kalau dia di pinggir, jangan dibikin ke center dong. Keep God at the center, begitu ya. Tuhan dan panggilannya dan firmannya itu yang di tengah. Yang lain itu secondary, margin, saudara sekalian. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kalau kita begitu bersemangat untuk hal-hal duniawi, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus apatos kepada hal-hal duniawi, saudara sekalian. Jadi istilah apatis yang negatif yang kita tadi bicara di awal atau indifference sebetulnya tidak tepat. Kita katakan berasal dari kata apatos. Keliru itu, saudara sekalian. Itu terlalu harafiah. Apatos yang original itu baik sekali. Kalau begitu kata Yunani apa yang tepat untuk menggambarkan apatis atau indifference yang kita bicarakan dari tadi? Maka kita harus masuk ke satu kata, saudara sekalian, yaitu asidia. Ini dia. Asidia adalah apatos yang jahat, apatos rohani, yang diterjemahkan indifference, kelelahan, kehabisan energi, dan apatis. Asidia berasal dari dua kata Yunani, tidak, dan kedos, yang berarti care, I don't care. Itu asidia. Inilah racun rohani yang sebenarnya. Dan dunia kita sudah kehilangan istilah ini, digantikan dengan indifference and apathy. Padahal asidia adalah kosakata gereja zaman bapak-bapak gereja, khususnya bapak-bapak monastik, saudara sekalian. Ini kosakata perlu kita hidupkan kembali, karena inilah penyakit yang sebenarnya. Tidak ada energi, tidak bisa fokus, tidak selalu gelisah. Dan seorang bapak gereja tadi saya sudah sebutkan, Evagrius of Pontus atau Ponticus, dia mengatakan ada 8 dosa yang kita nanti melihat dalam sejarah jadi 7 dosa maut, itu dari dia salah satunya. Dia mengatakan 8, saudara sekalian, yaitu pesta pora, percabulan, ketamakan, kesedihan, kemarahan, kesombongan yang dia bagi 2, maka jadi 8, pride and vain glory. Yang terakhir, asidia. Dia mengatakan dari 8 dosa maut ini yang dia perhatikan di hamba-hamba Tuhan yang hidup di biara, ya, di bawah pengawasannya, kalaupun semua mahasiswa itu bisa mengalahkan percabulan, pesta pora, ketamakan, kesedihan, kemarahan, kesombongan, biasanya mereka gugur melawan asidia. Siapa yang bisa mengatasi asidia, dia satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Karena sudah biasa kalau orang di biara, tidak ada godaan yang lain, kan? Betul, saudara sekalian. Jadi percabulan bisa dikalahkan. Pesta pora, makanan dari mana di biara? Mau pesta apa, saudara sekalian, kalau cuma sepiring ini besar, cuma tengahnya doang isinya, kan? Tidak ada party di situ. Biasanya kalau sudah menang dari 7 dosa, kalahnya nomor 8. Karena mereka sudah, mereka merasa we're done. Selesai. Di situ mereka mengantuk, mereka lelah, dan mereka flat, ya. Mereka tidak lagi passionate untuk Tuhan dan firman-Nya. Dan itu yang disebut, saudara sekalian, oleh Evagrius sebagai noonday demons.
Roh-roh jahat yang keluarnya jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Loh, ini jam berapa sekarang saudara sekalian? Udah mulai noonday demons ya. Apa itu ciri-ciri noonday demons? Dia memperhatikan ketika siang hari, saudara sekalian ya, mungkin bukan jam 10 kali ya, 12 sampai 2, tapi sudah mulai kan panas begitu ya. Tantangan hidup di biara itu di monasteri adalah terberat siang hari. Dia katakan ketika matahari mulai bersinar dengan teriknya, di situ semua merasa letih, tidak semangat dan mengantuk. Dan dia mengatakan semua kerohanian, semua firman, semua disiplin rohani menguap bersama dengan keletihan fisik. Itu sebabnya dia menyebutnya dengan istilah noonday demon. Segala kemenangan atas hawa nafsu lainnya bisa dinetralisir begitu saja oleh noonday demons. Saudara, ini bukan sekedar perasaan lelah karena matahari terik bersinar ya, sampai dia menyebut noonday demons, tapi Evagrius of Pontus ya mengatakan, saudara, asidia ini yang dia amati ya dari mahasiswa-mahasiswa teologi zamannya, saudara sekalian ya. Kebencian kepada kerja keras, perlawanan kepada ketenangan, selalu gelisah ya. Badai bagi waktu ibadah, tidak konsentrasi kalau chapel. Kemalasan dalam doa, tanya selalu kapan selesainya doa ini. Kompromi dalam disiplin rohani, kenapa sih mesti kontemplasi segala? Rasa kantuk yang datang kapan saja tanpa batas waktu. Tantangan bagi ketekunan, ketidaktahuan akan kitab suci dan seterusnya. Itu sebabnya siang nanti kita nggak ada sesi, saudara sekalian ya. Kita menyadari serangan noonday demons. Saudara, Evagrius mengatakan ketika membaca, orang yang dirundung asidia sering menguap dan dengan mudah tertidur. Dia menggosok-gosok matanya, meregangkan tangannya, mengalihkan pandangannya dari buku dan menatap dinding, lalu kembali membaca sebentar, nggak pernah selesai satu buku. Sambil membalik-balik halaman dia penasaran mencari akhir tulisan itu. Kemudian dia menutup buku itu dan meletakkannya di bawah kepalanya lalu tertidur. Saudara, mungkin tawa saudara, that's what happened to me, begitu ya. Saudara, mungkin kita pikir, wah itu memang orang semua begitu Pak, apalagi buku digital, apa aja mau dibalik. Langsung aja fine apa segala macam ya. Tetapi saudara sekalian, justru apa yang Evagrius tulis sangat close to us sebagai mahasiswa teologi, sebagai orang-orang dalam komunitas STTRI ya, kita harus memperhatikan peringatan ini. Seorang penulis Kristen yang terkenal yaitu Dorothy Sayers dalam bukunya Creed or Chaos ya, dia mengatakan tentang asidia ini dengan menarik ya. Dia mengatakan asidia is the sin which believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and only remains alive because there is nothing it would die for. The empty heart, the empty brain, and the empty soul of asidia. Saudara, kita harus waspada melawan spiritual indifference yang bernama asidia ini, karena dia mengosongkan semua energi kehidupan rohani kita sampai kita menjadi acuh tak acuh, dan kalaupun ada passion, kita passionnya untuk hal-hal yang bukan Tuhan. Saudara, salah satu hal kenapa ya kita bisa sekali ya mengalami asidia ini, saudara, adalah salah satu saya perhatikan sebagai orang-orang yang belajar di seminari, lulus dan melayani sebagai hamba Tuhan adalah karena familiarity. Setiap hari kita dipaksa berhadapan dengan firman Tuhan, berpikir secara teologis, ikut ibadah setiap hari, di absen, dicatat begitu ya. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus menerima semua itu, dan kita menjadi so familiar sampai tidak lagi sensitif. Tidak ada lagi kasih mula-mula, tidak ada lagi semangat, tidak lagi spirit yang berjuang dan bersyukur. Pikiran kita hanya terbiasa mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, tetapi tanpa memberikan hati kita kepada Tuhan setiap hari. Kepala penuh, tetapi hati kosong. Dan lama-lama kepalanya akan kosong juga, saudara sekalian. Karena tidak ada relevansinya. Seperti Dorothy Sayers katakan ya, empty head, empty heart, and empty soul. Hati yang dingin, hati yang tidak tergerak, hati yang beku, dan akhirnya kosong.
Dan tentu hal yang kosong ini sebagai manusia tidak bisa ada vakum, dia harus diisi oleh hal lain, dan itu pasti hal-hal duniawi. Saudara, bagaimana kita mengalahkan asidia, ya, apatis rohani ini? Saudara, yang pertama, saya yakin kita harus ingat senantiasa amazing grace. Anugerah Tuhan itu sangat ajaib. Kalau grace itu sudah tidak lagi amazing buat kita, maka kita tidak lagi peduli pada Tuhan. Saudara, apa itu amazing grace? Kita tidak layak. Kita tidak layak jadi hamba Tuhan. Kita tidak layak belajar. Kita tidak layak melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan beranugerah kepada kita, memanggil kita mengerjakan pekerjaan kudus, meskipun dia tahu segala kekurangan kita. Memberikan kita kehormatan berbicara atas nama Kristus, ya, kita disebut duta Kristus. Mempercayakan domba-dombanya kepada kita. Saudara, pikir sebentar, kita nggak bisa menghandle diri. Bagaimana menghandle domba-domba Tuhan? Kita tidak layak. Tuhan melakukan dangerous work dengan memakai kita. Saudara, saya pikir kalau saya jadi Tuhan, nggak akan saya pilih saya. Tuhan melakukan tindakan yang sangat dangerous, mempercayakan kepada kita harta karun rohani dan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan dan digembalakan. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Saudara, kita tidak qualified, kita tidak kompeten, dan kita tidak layak. Dan kalau kita nggak ada, Tuhan bisa replace kita besok. Banyak yang ngantri. Kok saya masih bisa boleh melayani? Kok saya masih bisa dapat kesempatan membagikan firman Tuhan, membagikan hidup saya dalam pelayanan? Semua itu anugerah Tuhan. Kita nggak bisa beku. Kalau kita ingat ini, kita nggak bisa dingin, saudara sekalian. Nggak bisa familiar, is always strange. Always strange. Anugerah itu nggak pernah boleh jadi familiar. It has always to always be alien, aneh. Kok Tuhan mau pakai orang seperti saya? Anak saya tahu siapa saya, istri saya tahu siapa saya, atau suami saya tahu siapa saya. Kok Tuhan mau pakai saya? Saudara, anugerah itu harus selalu ajaib buat kita. Karena sebetulnya Tuhan melakukan pekerjaan yang dangerous, mempercayakan hal-hal yang kudus ke tangan kita. Ya, kita disucikan oleh darah Yesus, tetapi kita masih bisa berdosa, dan sering berdosa, dan teratur dan rutin berdosa, saudara sekalian. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus, dia mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu ayat ini, Paulus mengulangi kata gracia, ya, charis maksudnya, kata charis 3 kali. Grace, grace, grace. Anugerah Allah berikan saya kemampuan. Anugerah Allah yang menghasilkan buah lewat saya. Dan anugerah Allah yang keep me humble. Karena kalau saya bisa kerja keras, bukan saya, tapi anugerah Allah yang ada di dalamku. Saudara, itu ya yang pertama ya. Jadi keep that grace amazing. Jangan pernah jadi familiar sama anugerah Tuhan. It's never ours. Selalu diberikan bagi kita, is always strange, setiap hari always fresh. Kita nggak pernah layak, saudara sekalian. Sampai detik kita dipanggil Tuhan, Paulus berkata, dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Dia pakai present tense, I am, not I was. Bukan dia berkata, dulu I was the worst. No, I am the least of all sinners. Itu namanya sanctification. Kita nggak akan pernah jadi desensitized ya sama familiarity. Kita tetap sensitif dan hati itu menyala-nyala buat Tuhan. Dan tentunya yang kedua, saudara sekalian, lakukan segala sesuatu seperti firman Tuhan katakan dengan segenap hatimu. Kalau kamu belajar, put your heart in there, your whole heart. Kalau kamu ibadah, put your whole heart in there. Kalau kamu berdoa, kamu put your whole heart in there meskipun kantuk. Whatever you do, do it with all your heart. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara sekalian, ayat ini sangat khusus relevan dengan kita, komunitas seminari. Karena kita ini sangat familiar dengan kebenaran. Dan kita ini memang sangat mudah substitute, menggantikan hal-hal ilahi dengan keduniawian, dengan simbol rohani yang tidak terdeteksi. Jonathan Edwards terkenal menuliskan 70 resolusi supaya hidup rohaninya selalu tetap membara untuk Tuhan. Dalam resolusi nomor 3 dia berkata resolve, ya, berketetapan.
Kalau saya jatuh dan merasa bosan, sampai saya mengabaikan satu bagian pun dari resolusi saya harus bertobat selama saya masih ingat untuk kembali sadar. Itu ada waktu singkat, saudara sekalian. Karena begitu ini dibiarkan berkepanjangan, resolusi yang lainnya runtuh semua. Saudara, the heart of the apathy is the apathy of the heart. Inti daripada sikap spiritual apathy itu adalah masalah hati. Pikiran kita boleh penuh, tapi kalau hati kita kosong, maka saudara sekalian, kita berada dalam bahaya rohani. Maka pada akhirnya saya ingin kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca di awal tadi. Yesus berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Yesus terus yang membuat kita passionate untuk persekutuan dengan dia. Saudara sekalian, ayat ini seringkali diabaikan karena dipikirnya buat penginjilan. Ini ayat dulu saya perlu sebelum jadi Kristen. Sesudah saya terima Tuhan Yesus, maka saya nggak perlu ayat ini. Keliru. Ayat ini untuk gereja Laodikia. Gereja, saudara sekalian, ya. Ayat ini untuk orang Kristen yang tanpa sadar kita bisa meremehkan, melupakan pentingnya persekutuan dengan Kristus. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kerinduan untuk intimasi dengan kita. Allah Immanuel, bukan we with God, tapi God with us. Inisiatif datang dari Allah. Dia mengetuk pintu, dia memanggil nama kita, dia berinisiatif, dia menyatakan kerinduannya bersekutu dengan kita, dan dia passionate mengejar kita, bukan sekali ketok tapi terus menerus mengetok. Maka respon kita sangat simpel, saudara sekalian. Buka pintu. Jangan malas-malasan, jangan suang-suang kuku, jangan apatis, acuh tak acuh. Jangan kita katakan, oh iya dulu saya sebelum Kristen begitu ayatnya, tapi sudah Kristen nggak relevan. Jangan kita biarkan sickness unto death ini, saudara sekalian, ya, untuk menggerogoti kita dari dalam. Kembali kepada kasih mula-mula, menuju kepada intimasi yang lebih dalam dengan Kristus. Biarlah kita boleh bersemangat dan menyala-nyala untuk hal yang terpenting, Kristus dan firman-Nya. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak berubah, apatos, dalam kasih-Nya kepada kita. Dan supaya kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk mengalahkan asidia, sloth, ketidakbersemangatan, indifference. Sehingga bukan hanya pikiran kita penuh pengetahuan firman Tuhan dan teologi, sedangkan hati kita kosong, tapi pikiran kita penuh pengetahuan firman Tuhan, hati kita boleh kita persembahkan dengan seluruh api dan semangat dan kasih untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh menyingkapkan kepada kami sebetulnya apa kondisi rohani kami. Tuhan, sangat mudah bagi kami merasa everything is okay ketika kami berada dalam lingkungan seminari, setiap hari bersentuhan dengan hal-hal yang kudus, dan kami berasumsi kami pasti kudus dan tidak ada masalah. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, kami boleh sungguh diingatkan untuk memeriksa diri kami secara jujur. Tuhan, ampuni segala asidia, segala kemalasan, keacuh-tak-acuhan kami kepada Engkau dan panggilan dan firman-Mu. Nyalakan semangat kami kembali ya Tuhan, karena kami tahu api itu hanya datang dari Tuhan. Biar hati kami boleh kami persembahkan dengan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami boleh sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu tidak pernah kami lupakan dan selalu baru setiap hari, dan selalu membuat kami keheranan dan bertanya, mengapa Tuhan mau memakai orang seperti kami dan memanggil orang seperti kami ini. Terima kasih Tuhan, beri kepada kami hati di dalam melakukan segala sesuatu, kami lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.